Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sampanu dalam acara siaran langsung live IG Panue official. Pada hari ini tanggal 5 Februari 2021. Promosi Pacoy. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakannya. Dan di sore hari ini cuaca mendung ya guys. Cuaca tuh. Dan dari pagi mendungnya juga dari pagi. Apa namanya? Ya alhamdulillah ya. Cukup menyejukkan ya. Tapi bikin mager ya. Udaranya bikin mager. Oke guys, salam semangat, sehat dan bahagia untuk kalian semua guys. Mudah-mudahan tetap sehat. Dan hari ini Jumat ya, Jumat berkah. Jumat berkah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari demi hari merupakan satu amal ya, banyak yang mesti kita selesaikan tentunya. Setiap pribadi memiliki jadwal kesehariannya ya. Kalau untuk ya tentunya jadilah ya, pribadi yang menyenangkan, memiliki kepribadian seperti Rasul, terus memiliki kepribadian yang ceria, bersemangat, kepribadian yang visioner, kepribadian yang senantiasa ceria ya, dan berpikir positif untuk apapun, untuk siapapun. Dan untuk jadwal Panue kali ini sebetulnya banyak ya. Pribadi ya ada untuk mempersiapkan ini ya, siaran langsung ya, ada. Terus kalau jadwal yang sudah Allah tentukan ya biasa sholat, ngaji ya. Terus sekaligus memanifestasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya benar, itu yang penting, memanifestasikan nilai-nilai agama, yaitu Al-Quran, firman-Nya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang mesti kita perjuangkan agar kita menjadi pribadi yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Memperjuangkan amanah yang sudah dibebankan kepada kita. Terus apalagi ya jadwal rutinnya, apalagi ya tadi sholat, terus ya harus disiplin. Dan disiplin itu adalah melakukan segala sesuatunya sesuai jadwal. Berarti kalau ingin disiplin harus punya jadwal.
Jadwal yang bakunya ya sholat, ya, kunci keberhasilan itu disiplin. Berani berdisiplin. Seorang hamba Allah harus berani. Seorang hamba Allah harus berdisiplin. Seorang hamba Allah harus mencintai dan menyayangi sesama hamba-hamba yang lain. Gitu. Apalagi seorang hamba Allah harus jujur dan hemat. Seorang hamba Allah harus pantang menyerah. Itu kepribadian yang harus dimunculkan dan dibangun dan dihidupkan di dalam hati kita. Senantiasa kita hidupkan, kita pupuk, kemudian kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya harus punya jadwal sampannya habis sholat subuh ya, rutinitasnya belanja, terus apalagi habis belanja pulang pasar, masak bareng istri, nyiapin perniagaan rumah makan Padang Sarialok. Terus apalagi yang kemudian hal yang kecil-kecilnya ada prepare buat nyiapin merapihkan gerobak sate Padang. Terus nanam bibit kan ada bibit jahe nih guys, ada bibit jahe tumbuh guys. Nah ini nih bibit ini guys, bibit apa sih namanya tuh, Pak, pokoknya ingat ini aja nih, ada bibit, dia nggak pakai media tanah, ini ada jahe. Nah ini nanti mau beli tanahnya, terus embernya ada nanti ditanam di depan buat penghijauan. Pada tumbuh sendiri tuh guys, alhamdulillah ya. Mereka aja bersemangat tuh, nggak dikasih media ya. Tanaman itu Allah tiupkan ruh ke dalam tanaman sehingga ia tumbuh. Nanti dipindahkan ke pot. Ada sebagian yang udah dipindahin guys. Ini tanam ini guys. Pohon jahe itu, cuman ini patah ini guys. Bengkok sih. Mana mal? Ada lagi yang lain tuh. Itu udah tumbuh daun. Itu guys. Nah, Sarialok guys. Ini sop buahnya tutup guys musim hujan. Nah, ini Iqmal guys. Iqmal mau beli galon. Nah, dia sedang menjadi seorang yang muttaqin ya. Taat patuh kepada sang kholik. Halo Iqmal, say hello to my friend. Hati-hati Iqmal. Iqmaluddin Bakhtiar Ilmi, adanya Dela guys. Gitu, itu jadwal. Ya kadang suka meleset ya. Terus apalagi ya harus ditulis di secari kertas atau di memo handphone. Saya mau ini biar nanti apa yang memang dilakukan gitu ya guys ya. Terus ya
Terus bicara masalah apa ya? Ya tadi sempat Jumatan khutbahnya bagus, ada yang cerita tentang bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anak-anak. Nabi Luqman ya. Bukan nabi tapi beliau bukan nabi tapi diceritakan di dalam Al-Qur'an di surat Luqman. Di ayat 13 sampai ayat 19 bagaimana Luqmanul Hakim ini mendidik anak-anaknya menjadi hamba yang soleh ya, yang bertauhidkan kepada Allah, terus bergaul dengan sesamanya. Terus apa lagi nih? Apaan tuh? Terus ya guys, tentunya kita nih mesti jadi hamba Allah yang mutakin, yang bertakwa. Terus ya jadi termasuk di lingkungan kita ini ya memang belum menjadi mutakin semua, masih menjadi mukmin. Kalau mutakin itu seseorang yang patuh dan taat kepada Allah secara absolut, secara bulat 100%. Tidak ada seruan-seruan yang disembunyikan atau yang diabaikan atau yang ditinggalkan. Berarti kan kita mesti mengetahui A sampai Z-nya apa yang menjadi wahyu Allah. Ya Quran berarti itu harus kita baca. Ini jangan nggak diopenin Qurannya, diopen. Kita selalu mengingat Allah, yaitu dengan sering-sering mengaji, membaca tahsinnya, kemudian tafsirnya juga. Itu guys. Terus gimana tuh? Kenapa kok bisa di lingkungan kita ini tidak mutakin, masih mukmin? Ya, karena memang baru saja sebagian seruan Allah yang bisa kita lakukan, ya, sholat, puasa, terus zakat, haji. Tapi apa kita menutup mata ketika kita membaca ada yang mencuri, kata Allah mesti dipotong tangannya? Yo, kita lewatin. Terus kemudian yang rajam mesti yang zina mesti dirajam. Kan ada ayat-ayat kayak gitu, ada perintah dari Allah seperti itu. Kan nggak begitu. Orang yang mutakin dia lakukan itu, dia bisa lakukan itu. Kalau nggak bisa ya memang harus diperjuangkan. Dulu juga Rasul begitu, ketika nggak bisa ibadah
Di Mekah kan dia juga nggak bisa ibadah, bagaimana akhirnya supaya bisa menjadi hamba Allah yang mutakin ya. Kemudian Rasul mau dakwah, kan baru mukmin, kan mukmin baru sekedar percaya tapi belum mutakin. Sementara yang disebut mutakin itu adalah seorang insan yang mampu melaksanakan perintah Allah secara absolut 100%. Kan nggak bisa kan menerapkan itu gitu. Ada yang korupsi kemudian harus dikisos, ada yang membunuh harus dikisos, luka dibayar luka, mata dibayar mata, tangan dibayar tangan, semua ada pembalasan supaya adil sebetulnya, supaya ya tidak ada Kakak Dela dan Iqmal lagi nonton live-nya abinya gitu kan. Biar tingkat kriminal yang ada di media massa kan, kata orang kan koran tuh saking banyaknya kriminal kalau diperes bisa ngeluarin darah, saking banyaknya tuh. Iya bener, banyak kalau lihat di TV dah, aduh banget. Itu buah dari kita yang masih belum mau gitu meningkatkan derajat keimanan kita menjadi ketakwaan, mukmin menjadi mutakin. Wah, ketemu udah nih ininya. Apa artinya penyakitnya? Iya kan? Nah, terus gimana caranya biar bisa mutakin, biar bisa menerapkan itu secara absolut? Sementara memang ya itu dulu sih pernah kan yang saya sampaikan kemarin tuh di Pancasila itu kan ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan ada kalimat berikutnya menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu seandainya nggak dihapus, nah pasti segala apa yang terkandung di dalam Al-Quran diakomodir untuk bisa diterapkan untuk para umatnya, umat Allah. Karena nggak bisa. Nah, sekarang sementara kita banyak banget ulama nih di Indonesia, pada ngapain aja itu coba? Yang ngerti ngotok lah tentang fikih ya kan. Terus ada lagi tentang sejarah tentang sorofnya ya, tentang fikih, tentang ya, yang memang manfaat. Tapi bagi saya ada yang ada yang harus dibahas dulu, dan ya ada yang harus diurai dulu, ada yang harus kemudian diperbaiki dulu sebelum yang lainnya. Nah, kalau itu tuh sudah baik gitu, insya Allah yang lain ikutan baik. Nah kalau belum, ya ibaratnya di Indonesia ini air keruh. Nah, gimana caranya supaya air keruh ini jadi jernih? Kan bisa dengan banyak cara. Cara pertama, wadah itu yang berisikan air keruh isi aja terus sama air bening isi yang banyak.
Ntar lama-lama yang keruhnya itu kan kebuang, jadi digantikan dengan air bening. Makanya kita harus menjadi baik. Setiap kita ini harus menjadi baik untuk menjadi penjernih yang keruh tadi. Banyakin air keruh, artinya kita harus jadi baik. Ya, saya mengingatkan kalian semua guys, saya juga mengingatkan diri saya sendiri, jangan sampai kaburomatan indallah. Lima takulu malah taf'alun. Ya, sungguh besar kebencian Allah bagi hambanya yang dia ngomong tapi dia nggak ngerjain gitu. Surat 60 ayat 1 apa 2 ayat berapa? Terus jadi kita harus jadi baik. Atau cara kedua mungkin Allah nurunin Imam Mahdi. Jadi kita nih yang susah banget jadi baiknya, jadi baik secara sendiri otomatis. Ya apa namanya, automatically bisa berubah sendiri sama Imam Mahdi, dicolek aja bener, langsung bener. Langsung maksudnya jadi mau bersahadat misalnya begitu. Langsung mau sholat, langsung mau zakat, langsung mau haji, langsung mau taat secara absolut sama Allah, sama Imam Mahdi. Katanya Imam Mahdi nanti turun tuh, toilet hidup, sadar lu, bisa begitu tuh. Yang tadinya nggak mau taat sama Allah secara kafah, toilet hintuk, sadar, mau dia ganti ajaran-ajaran yang bukan ajaran dari Allah, yang Allah turunkan, dengan yang Allah turunkan. Baik dari warga kecil, menengah maupun atas, semua apa iya begitu. Jadi ada dua cara tuh, bisa dengan air keruh itu, bisa dengan tiap individu kita menjadi baik. Kemudian para ulama itu dia benar-benar cinta sama Allah, dan dia jadi umaro, jangan jadi ulama terus. Jadi ulama jadi profesi terus, dia akhirnya melakukan dakwah, dan dakwah yang enggak itu apa namanya, enggak langsung hakiki gitu. Yang enggak integrated. Terus jadilah ya ulama ini jadi pemangku tokoh masyarakat ya. Ulama ini kayak Ustaz Somad ya, jadi dong ya, atau ulama terkenal jadi dia dewan ya, masuk dewan pusat amandemen undang-undangnya mas bawah tuh kan, sholat bisa diakomodir kalau misalnya memang bisa ya kan. Jadi bisa itu tuh seperti itu kan, sholat itu penting karena emang dihisab loh. Jadi pemerintah yang peduli sama warganya, hal-hal seperti itu diperhatikan ya kan kalau nggak sholat Allah azab, masa nggak sholat dicuekin aja, ya akomodir. Siapa yang contoh bikin ketentuan, siapa yang nggak sholat tunda 50.000 satu waktu, udah takut daripada gue keluar duit 50.000 mendingan gue sholat. Apalagi yang sholat dikasih reward misalnya, apa nasi bungkus, nasi rendang, penuh masjid
deh, masjid penuh, suasana damainya nyata. Banyak dukungan kan, lama-lama jadi marah. Kalau cara itu cara ya gitu, cara elegan lah. Kalau cara Rasul kan dulu mungkin, sekarang kan ya artinya Rasul ingin ibadah, ingin melaksanakan jadi hamba Allah yang mutakin, dia dakwah, ngajakin keluarganya, sahabat-sahabatnya, sehingga lingkungannya membesar, jadilah kota Madinah. Bisa kemudian menerapkan secara absolut firman Allah. Baru menaklukkan Mekah ditaklukkan. Kalau sekarang kita ajak siap kayak begitu, bisa kayak begitu ya, daripada nanti terceos ya kan, melalui parlemen. Oke, itu dengan ala Rasul ya, berdakwah menjelang maghrib. Ya kita ini harus jadi baik, kemudian bersatu padu, kemudian kita dukung. Untuk bisa gitu guys, ya enggak radikal tuh apa sih sebenarnya? Radikal itu adalah hal-hal di luar dari internal gitu. Namanya radikal. Ya, radikal bebas itu abu-abu kan di luar internal tubuh kita, dia masuk tuh radikal bebas. Nanti ada bakteri, ada virus yang kemudian mengganggu stabilitas kesehatan kita, itu namanya radikal. Nah, kayak misalnya di Indonesia ini kan udah ada undang-undangnya sendiri ya, tidak lagi menerima undang-undang yang lain ya. Kalau ada undang-undang yang lain nanti dicap, di frame-nya radikal, padahal emang ini alam ini punya siapa sih? Punya Allah. Bumi ini punya Allah. Dia berhak menentukan, dia berhak berkuasa. Jangankan di Indonesia, di seluruh alam, nggak hanya di bumi, seluruh alam dia berhak. Betul kita yang dia nyiptain, biar kita nanti nggak dikasih musibah, kita disayang Allah. Aida bersadar kan itu udah, yang nggak lagi sadar, lagi tidak berjuang menegakkan, menerapkan ajaran ilahi, kita ini perjuangkan ajaran ilahi. Kayak misalnya sholat, contoh hukuman yang kriminal yang begitu, terapin udah yang kayak begitu. Jadi kan jadi hamba Allah yang mutakin, ntar dapat surganya juga keren. Nggak jadi dapat surga mukmin. Masa nggak yakin? Dari Quran itu Allah yang bilang, zat yang maha memiliki asmaul husna,
Berarti yang radikal siapa juga? Ya berarti yang di luar dari ajaran Ilahi itu dia radikal, dia keluar dari fitrahnya. Nah ini kita fitrah nih, sehat fitrah, masuk akhirnya menginfeksi tubuh kan, ya tubuh jadi tidak sehat. Jadi ya akhirnya perkembangan setiap segmen, setiap aspek kurang. Ini beda coba yang amanah, belajar amanah. Saya juga pengen belajar amanah. Saya juga pengen melihat bangsa saya menjadi bangsa yang maju. Rasain yang kayak begini nih, begini kayak sarukan nih, ya kan, wajahnya nih, sampan nih, tampan Nabi Yusuf nih, menjadi bangsa yang maju, yang keren. Pasarnya nggak becek, ya trotoarnya nggak kusem, kalau musim hujan nggak kebanjiran, ya, kalau sekolahnya nggak berhenti, terus belajar dan belajar. Ini kan virus wabah ini kan musibah, Allah yang bencana, Allah yang nurunin, Allah tegur kan. Bismillah barangkali kita sadar, irji ila rabbiki, kita angkat corona. Ya, semua ulama bersatu, semua dari kelompok-kelompok mana, organisasi mana bersatu gitu loh, ngumpul bareng, tokoh-tokohnya orang satunya. Ayo itu jangan virgo, jangan sendiri bareng ya, biar kayak Garuda, nggak kayak nyamuk. Garuda udah teriak wah singa takut ya kan. Satuan Indonesia. Ya ini sih cuma nyamuk ngedemung doang ya, mudah-mudahan kalau ada lain terus gitu, menyatukan visi, menyatukan hati ya. Merdekakan fikir, merdekakan ruh kita, memerdekakan ini merdeka ruh, merdeka fikir, dan merdeka ilmu. Enggak, ini merdeka bicara di sosial, merdeka. Orang yang merdeka begitu, mampu wala khairan walau kana, kata baik walaupun pahit, baik sesuai dengan referensinya yaitu Al-Quran. Ada referensinya, saya ngomong nggak ada referensinya, ada. Ya gitu aja guys, udah mau maghrib, saya tutup dulu sampai di sini. Siaran langsung live IG Panue Official, dicampur dah tuh ya, ntar labelnya anda pikirin dulu. Assalamualaikum wa nafsi bitaqwallah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.